Baiklah generasi bangsa, salam satu kata. Selamat datang di channel Kopral Santo bersama kejujuran yang kamu miliki. Silahkan kalian langsung cermati soal berikut ini yang berkaitan dengan materi keseimbangan pasar. Oke, kita langsung saja. Kita cari yang diketahui ya. Seperti biasa, diketahui di dalam soal itu untuk memudahkan mengerjakan fungsi permintaannya. Kita sekarang sudah mulai meringkas tulisan kita. Kalau PD berarti Anda sudah tahu bahwa ini adalah fungsi demand, fungsi permintaan. PD sama dengan 40 min 1,5 Hi. Sedangkan fungsi penawarannya S. Ya. Anda sudah harus tahu bahwa S di sini adalah mewakili penawaran, berarti artinya ini adalah fungsi Hi miliknya penawaran. Min 60 plus 2P. Kemudian diketahui lagi pajaknya, ya, pajaknya sebesar 2. Oke. Selanjutnya kita langsung yang ditanyakan apa? Ya, yang ditanyakan titik keseimbangan pasar setelah pajak. Seperti telah kita ketahui bahwa kalau mencari titik keseimbangan pasar setelah pajak ada dua rumus, PD sama dengan PS plus pajak, ya kan? Yang pertama, kemudian yang kedua, HD sama dengan HS min B kali pajak. Kita sepakati dulu, kita pakai yang mana? Karena di sini diketahui fungsi P, tapi juga diketahui fungsi Hi. Enak kalau misalkan di permintaannya diketahui fungsi P dan di penawarannya fungsi P, maka kita langsung menggunakan rumus yang ini. Demikian pula enak ketika di sini diketahui fungsi HD, di sini diketahui fungsi HS, maka kita langsung gunakan yang ini. Oke, untuk soal ini karena ini diketahui fungsi P, permintaannya diketahui fungsi P, dan penawarannya diketahui fungsi S, maka kita sepakat saja untuk sementara waktu kita gunakan rumus yang paling mudah diingat, yaitu PD sama dengan PS. Oke, ya. Berarti PD sama dengan PS plus pajak. PD-nya sudah diketahui, ya. PD-nya sudah diketahui. Ini kan PD-nya. Sebesar 40 min 1,5 Hi. Kemudian sama dengan PS-nya. Di sini diketahui HS bukan PS. Ya, maka kita harus merubah. Kita harus merubah HS ini menjadi PS. Bagaimana caranya? Ya, langsung saja. HS sama dengan min 60 plus 2P. Nah, S di sini nggak usah dipedulikan ya. Ingat ya tadi ya. S di sini nggak usah dipedulikan. Berarti Anda tahu bahwa ini kita sedang berproses tentang fungsi penawaran. Berarti Hi sama dengan min 60, karena S-nya nggak kita pedulikan, jadilah begini. Kita proses sekarang, ya. 2P pindah ke sini jadi min 2P. Maka dia harus sendiri karena kita sedang mencari P. Ini min 60 tetap berada di ruas kanan kan? Maka min 60 ini pindah ke ruas ini jadi min Hi. Oke, kita lanjut. P sama dengan min 60 min Hi dibagi min 2. Kita bagi satu-satu, ya. P sama dengan min 60 dibagi min 2, min dibagi min plus ya. Berarti plus 30. Kemudian min
Khi, ingat tadi, khi itu sama dengan 1 khi, ya kan? Khi sama dengan 1 khi kan? Ya. Dibagi min 2, berarti setengah kan? Berarti plus 0,5 khi. Setengah itu kalau didesimalkan 0,5 khi. Nah, sudah ketemu nih. Fungsi penawarannya sebesar 30 plus 0,5 khi. 30 plus 0,5 khi. Selanjutnya ditambah dengan pajak. Pajaknya sebesar 2. Ya. Berarti ditambah 2. Sudah jadi formula angka dan variabel, kita tinggal menyelesaikan mana yang mestinya kita taruh di ruas kiri, mana yang mestinya kita taruh di kelompok kanan. Oke, kita sepakat pada pembahasan sebelumnya kita menaruh angka di yang angka-angka saja seperti 40, 30, 2 kita taruh di ruas kiri. Nah, kemudian yang ada variabel khi-nya kita taruh di ruas kanan. Apakah sama ketika sekarang kita balik? Yang angka ini kita taruh di ruas kanan dan yang variabel ini kita taruh di ruas kiri. Oke, silahkan kita coba. Angkanya kita taruh di ruas kanan, 40, 30, 2. 40 semula berada di ruas kiri. Ini ruas kanan ya. 40 semula berada di ruas kiri, sekarang kita pindah di ruas kanan, jadinya tandanya berubah, min 40. Oke. 30 semula di ruas kanan, sekarang tetap di ruas kanan, tandanya tidak berubah, berarti tetap plus. Demikian pula 2 semula di ruas kanan, sekarang tetap di ruas kanan, berarti tandanya tidak berubah. Nah, sekarang berikutnya yang ada khi-nya min 1,5 khi, tetap berada di ruas kiri, tandanya tidak berubah, min 1,5 khi. Berikutnya 0,5 khi semula plus di ruas kanan, sekarang kita pindah di ruas kiri jadi min ya, min 0,5 khi. Kita selesaikan, min 1,5 dikurangi min 0,5 jadilah min 2 khi. Kemudian min 40 plus 30 plus 2, min 40 ditambah 30, min 40 ditambah 30 berarti min 10, min 10 ditambah 2, min 10 ditambah 2 berarti min 8 ya. Min 40 ditambah 30 berarti min 10 ditambah 2 berarti jadi min 8. Selanjutnya khi sama dengan min 8 dibagi dengan min 2. Maka khi sama dengan min dibagi min plus jadinya 4. Ya, seperti telah kalian ketahui bahwa khi itu adalah simbol dari jumlah. Maka jumlah keseimbangan pasar setelah pajak nilainya sebesar 4. Ya. Berarti jumlah keseimbangan pasar setelah pajak nilainya sebesar 4. Selanjutnya kita mencari nilai P. Nilai P kita cari dengan memasukkan nilai khi ini ke dalam fungsi permintaan. Mana fungsi permintaannya? Yang ini kan? Ya, berarti P D sama dengan 40 min 1,5 khi. Kita tinggal memasukkan saja ini khi kan? Ya, berarti 40 min 1,5 kali 4. Karena khi-nya 4. 40 dikurangi 1,5 kali 4. 1,5,4 hasilnya berapa? 6. Ya, 40 dikurangi 6 hasilnya 34. Maka nilai P D-nya nggak usah dihiraukan, nggak apa ya. Paham ya? Berarti ini berkaitan dengan permintaan. Nah, berarti ini 34. Demikian generasi bangsa yang dipenuhi dengan kejujuran. Sampai ketemu lagi di session berikutnya bersama Kopral Santo. Tetaplah semangat, tetap sehat, tetap tersenyum, dan tetap jujur. Salam merah putih.